Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Abi Al-Mukarram Abi wal Mukarramah Umi selaku pengasuh Pondok Pesantren Mathalibus Suluk wal Mathalibun Najah. Semoga beliau dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dilapangkan dadanya, dilancarkan rezekinya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Langsung saja, duduknya saya di sini ingin mempresentasikan sebuah bab, yaitu bab jama' dan qashar. Faslun wa yajuzu lil musafiri qasru salati rubaiyati bi khamsi syara'ita ay yakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin wa ay yakuna masafatahu 16 farsakhon wa ay yakuna muaddiyan lis salati rubaiyati wa ay yanwiyal qasra ma'al ihrami wa an la ya'tamma bi muqimin. Wa yajuzu lil musafiri ay yajma'a baina zuhri wal asr fi waqti ayyihima sya'a wa bainal maghribi wal isya'i fi waqti ayyamihima sya'a wa yajuzu lil hadiri fil matari ay yajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma. Jadi Qashar itu, definisi qashar itu adalah memotong sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 dengan 5 syarat. Yang pertama itu perjalanannya bukan untuk maksiat. Jadi dilakukannya qashar itu disebabkan karena perjalanannya bukan maksiat, bukan untuk maksiat. Maksudnya untuk maksiat itu apa? Seperti contoh untuk merampok atau membunuh orang, itu untuk maksiat. Yang syarat yang kedua itu jaraknya mencapai 16 farsah. Nah, untuk di penjelasan di titik syarat kedua ini saya belum bisa menjelaskan panjang dan lebar. Wa ayyakuna muaddiyan li sholati rubaiyati. Orang yang melakukan qashar adalah orang yang melakukan sholat 4 rakaat. Jadi, sholat-sholat yang boleh diqashar itu hanya sholat yang berjumlah 4 rakaat. Yang 3 ya tetap 3, yang 2 juga tetap 2. Syarat yang keempat, seseorang yang berpergian berniat melakukan qashar bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi, ketika orang berpergian ingin melaksanakan sholat qashar, itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi, ketika kita ingin sholat, misal zuhur dengan asar, kita melakukan qashar itu di waktu zuhur. Nah, di waktu zuhur itu kita niat qashar, sembari takbir, sembari kita niat dalam hati, saya niat mengqashar sholat zuhur dan asar. Nah, terus penjelasan yang kelima itu tidak boleh bermakmum pada orang yang mukim. Maksudnya bermakmum pada orang yang mukim itu kita pergi ke Tegal misal. Nah, kita berhenti di masjid. Kita nggak boleh bermakmum sama imam yang biasa ngimami di masjid itu. Jadi pokoknya nggak boleh. Terus penjelasan yang kedua itu tentang jama'. Apa itu jama'? Jama' itu adalah
menggabungkan dua sholat di dalam satu waktu. Nah, di sini jama juga dibagi menjadi dua. Yang pertama jama takdim, yang kedua jama takhir. Jama takdim itu apa? Jama takdim itu adalah jama yang dilakukan di awal waktu, sedangkan jama takhir itu adalah jama yang dilakukan di akhir waktu. Syarat jama takdim itu ada 3. Yang pertama itu dimulai dengan melakukan sholat pertama sebelum sholat kedua. Jadi kalau semisal kita mau menjama itu harus mengerjakan sholat yang pertama dulu, semisal duhur sama asar. Kita nggak boleh ngerjain sholat asar dulu, harus sholat duhur dulu. Ketika kita mengerjakan sholat asar itu nggak sah. Semisal nih kita ngejama duhur sama asar, kita ngerjainnya asar dulu. Nah itu nggak boleh, nanti sholatnya nggak sah. Ketika kita mengerjakan asar kemudian duhur, nanti asar yang kita kerjakan tadi itu diulang lagi setelah sholat duhur. Nah terus syarat yang kedua itu melakukan niat jama di permulaan sholat yang pertama, dan niat jama harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah niat jama itu dilakukan di sholat yang pertama, di waktu sholat yang pertama. Misal kita lagi perjalanan ke suatu tempat, nah kita tuh lagi nyetir mobil semisal. Nah terus mepet tuh waktu, udah mulai mepet asar. Nah kita boleh niat di pas waktu udah mau bentar lagi mau asar, azan asar, niat ya Allah saya niat jama takdim duhur dan asar, itu nggak apa-apa. Terus niatnya harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi ketika kita niat jama itu takbir sembari niat di hati, kayak tadi syarat qashar. Terus syarat yang ketiga itu mu'alah. Mu'alah itu secara berturut-turut. Jadi nggak boleh diselingi dengan ngobrol, nggak boleh diselingi dengan ngopi atau selain sebagainya. Terus untuk jama takhir itu dia boleh nggak mu'alah, cuman ya pada intinya boleh nggak mualah aja. Nah untuk penjelasan kesananya anak kurang tahu. Nah terus di sini juga boleh sholat untuk orang yang mukim dalam hujan. Jadi orang tuh boleh sholat, orang yang mukim kayak kita punya tempat tinggal. Nah boleh sholat jamak asalkan ada uzur. Seperti contohnya ada seseorang mau ke masjid, nah ternyata hujan besar, yang mana ketika perjalanan kita dari rumah ke masjid itu membuat seluruh badan basah. Nah itu boleh kita jamak. Menjamak bagi orang yang mukim itu syaratnya ada 2. Yang pertama syaratnya karena hujan, yang kedua karena takut. Mungkin karena takut sambar petir atau lain lah sebagainya gitu, mungkin takut lah gitu. Nah boleh dijamak, tapi jangan jadiin kebiasaan. Nah gitu. Tapi syaratnya tuh boleh dijamak, cuman hujan itu harus membasahi seluruh baju. Jadi kalau kita keluar satu langkah dari rumah, ini baju sama bawah sendal tuh harus basah. Nah itu boleh jamak. Nah mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata yang benar itu datangnya dari Allah melalui saya, bila ada kata yang salah itu dari saya. Ilai anta maksudi waridwaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.